Shalom jemaat UNKP Tangerang yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini saya akan coba membagikan kepada kita semua berkat perenungan firman Tuhan di Minggu Advent yang keempat ini dengan menghubungkan dua pembacaan firman sebelum khotbah, yaitu dari Dane Baobulo dan Nebaso Fenauhuo. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami mau merenungkan firman. Mampukan kami Bapa untuk memahami dan melakukan firman-Mu, untuk menantikan kedatangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 16. Tapi kita akan membacakan dari ayat 12 sampai 16. Demikianlah firman Tuhan. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Shalom jemaat UNKP Tangerang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bisa merenungkan bagaimana kehidupan di dunia ini kalau tidak ada yang kokoh, tidak ada kekekalan. Kita bisa belajar dari keindahan bunga yang ada di hadapan saya saat ini. Pada pagi hari ini, bunga ini mengeluarkan kembang yang indah. Tetapi pada sore hari, sekitar pada pukul 5, maka bunga ini akan menciut kembali. Dia layu dan pada akhirnya dia rontok. Tetapi manusia masih mau juga untuk mendirikan baginya suatu kerajaan yang kokoh dan dipertahankan seperti yang ada dalam Alkitab. Kerajaan Babel, kerajaan Asyur, Mesopotamia, dan yang terkenal adalah kerajaan Romawi yang bertahan sekitar 2000 tahun lebih, mulai dari sebelum Kristus lahir sampai setelah Yesus sudah tidak ada di bumi. Saudaraku, kita semua mengenal yang namanya kerajaan Inggris Raya. Mana kerajaan ini pada masa kejayaannya dia menguasai dan menjajah wilayah dunia lebih dari 1/4. Sampai-sampai bahasa Inggris itu dijadikan menjadi bahasa internasional. Itu menandakan bahwa wilayahnya itu dan kekuasaannya itu kuat. Tetapi apa jadinya? Pada Perang Dunia Kedua, kerajaan Inggris Raya itu pun juga runtuh, tidak kokoh. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bangsa Israel juga merupakan bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Dan Tuhan sendirilah yang menjadi raja atas mereka. Tuhan sendirilah yang memerintah atas mereka. Tetapi bangsa Israel belum puas. Mereka menginginkan agar mereka seperti bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar mereka.
yang memiliki seorang raja. Walaupun mereka memberontak kepada Tuhan, menolak Tuhan sebagai raja mereka, tapi Tuhan tetap mengabulkan apa yang mereka inginkan. Tuhan menyuruh Nabi Samuel untuk mengurapi Saul sebagai raja atas mereka. Tapi apa jadinya? Pada akhirnya kehidupan Raja Saul begitu tragis. Dia mati di medan perang bersama dengan putranya Jonathan. Itu akibat dari ketidaktaatan Saul kepada Tuhan. Setelah meninggalnya Raja Saul, Tuhan mengangkat Daud sebagai raja atas bangsa Israel. Dan masa kepemimpinan Raja Daud hanya bertahan sampai 40 tahun lamanya. Tetapi ada berita gembira. Sebelum meninggalnya Daud, Allah telah berjanji bahwa dari keturunan Raja Daud akan ada seorang pemimpin yang memiliki kerajaan yang kokoh, yang utuh dan yang kekal selama-lamanya. Saudara, janji Tuhan tentang kerajaan yang kokoh itu seolah-olah terjadi pada zaman ketika pemerintahan Raja Salomo. Tetapi apa jadinya? Kepemimpinan Raja Salomo hanya bertahan 40 tahun lamanya, karena Raja Salomo pun di tengah-tengah pemerintahannya dia telah menyeleweng banyak kepada Tuhan. Pada akhirnya sebagai akibat kedeltaannya, kerajaan Israel itu pun terbelah dua. Kerajaan Israel Utara yang ibu kotanya Samaria dan kerajaan Israel Selatan yaitu Yerusalem. Saudaraku, lalu di manakah janji Allah itu yang pernah dia janjikan kepada Raja Daud? Apakah Allah ingkar janji? Tidak. Janji itu tergenapi 600 atau 700 tahun kemudian, yaitu dengan kelahiran Tuhan Yesus di kandang domba di Betlehem. Dialah Raja Mesias itu. Dialah pemimpin kerajaan yang kokoh itu. Dia datang sebagai bayi. Itu kejadian 2000 tahun yang lalu. Tetapi saat ini dia juga mengundang saya dan saudara untuk menjadi warga kerajaannya. Maukah saudara menerimanya menjadi anggota kerajaan Allah? Bila ya, saat ini kita sedang dia akan datang ke dunia ini bukan lagi sebagai bayi, tetapi dia datang sebagai raja yang agung, hakim yang adil, untuk menjemput saudara dan saya menjadi warga kerajaannya. Itulah Advent yang tidak berhenti sampai pada hari Natal, karena Natal itu telah digenapi dari 2000 tahun yang lalu. Advent yang sesungguhnya adalah penantian kita akan Raja Mesias untuk datang ke dunia ini. Bukan hanya sebagai bayi lagi dia datang, melainkan sebagai seorang raja yang berkuasa. Dia akan datang. Kapan dia datang? Satu orang pun tidak ada yang tahu. Maka kita tetap bersiap untuk menanti kedatangan itu, karena dia pasti menggenapi janjinya. Saudaraku, dalam masa-masa penantian ini yang kita belum tahu kapan pastinya akan digenapi, di saat itu juga kita sering sekali lalai, disibukkan oleh kegiatan-kegiatan kita, disibukkan oleh hal-hal yang membuat kita untuk terlena, dan itu semua hanya sia-sia. Saudaraku, tanpa sadar kita juga sedang disibukkan untuk membangun kerajaan pada diri kita sendiri dengan memenuhi berbagai hal-hal
keinginan daging, sehingga kitalah yang berkuasa menjadi raja atasnya bila perlu bagi orang lain juga. Dan kita sadar bahwa itu hanya kesia-siaan, sama seperti bunga yang indah yang mekar di pagi hari dan yang pada sore hari akan menciut kembali, akan layu. Itu semua menjaring angin, sama halnya seperti angin yang sedang bertiup kencang di sekitar saya saat ini. Kita tidak bisa memegangnya. Nabi Yesaya mengingatkan kita di dalam kitabnya pasal yang ke-55 ayat yang kedua, dikatakan di sana, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Jika saudara diberkati Tuhan dengan keuangan, investasikanlah uang saudara untuk kerajaan Mesias yang kokoh. Saat ini, Gereja Tuhan UNKP Tangerang sedang membutuhkan banyak dana untuk membangun tempat ibadah di mana kedatangannya terus diberitakan, sehingga umat Tuhan siap dan tidak bercacat saat Raja itu datang pada waktu yang tidak disangka-sangka. Bila saudara mempunyai waktu, berapa banyak saudara telah mempersembahkan waktunya untuk kerajaan Mesias? Mungkin dalam rekaman video ini, saudara ada mendengarkan suara-suara lain. Itu membuktikan bahwa mereka sungguh-sungguh untuk memberikan waktunya menyembah Tuhan Allah mereka. Lalu bagaimana dengan kita sendiri? Bila saudara mendapat posisi, entah sebagai pengusaha, pejabat pemerintahan, atau pejabat gereja, adakah saudara mempersembahkannya untuk kerajaan Mesias yang kokoh? Atau hanya untuk membangun kerajaan diri sendiri? Saat ini kita ada dalam masa penantian. Kita terus bekerja, beraktivitas. Namun kita jangan terlena, karena Raja itu kita tidak menyangka-nyangka kapan saatnya datang untuk menjemput kita. Mungkin hal ini ada orang yang menganggapnya sepele atau omong kosong. Tapi kita sebagai umat Tuhan, mari kita menanggapinya dengan serius, karena hal ini pasti terjadi. Bumi boleh berlalu, bulan tidak bercahaya, matahari tidak bersinar, tetapi janji Tuhan pasti digenapi. Dia pasti datang untuk kedua kalinya menjemput saya dan saudara.